Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Oktaviana Dwi Cahyanti, NIM 202410103074. Saya dari kelas Sistem Basis Data G. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 2 Pratikum Sistem Basis Data, Identifikasi Entity, Atribut, dan Entity. Yang pertama adalah studi kasus 1, peminjaman peralatan lab di Fasilkom. Yang pertama yaitu memberi nama relation, seperti pada tabel berikut ini. Contohnya kepala lab dengan lab. Kepala lab memimpin lab. Lab dengan kepala lab, lab dipimpin oleh kepala lab. Lab dengan barang, lab memiliki barang, sedangkan barang dengan lab, barang dimiliki barang milik dari lab. Dan yang kedua yaitu menentukan optionality entity. Seperti pada tabel berikut. Lab dengan kepala lab, lab wajib, sedangkan kepala lab tidak wajib. Lab wajib karena setiap pembuatan lab tidak harus mencatat kepala lab. Kepala lab tidak wajib karena setiap pencatatan kepala lab tidak harus ada. Dan lab dengan barang. Barang wajib, sedangkan lab tidak wajib. Barang wajib karena setiap barang harus tercatat di lab, sedangkan lab tidak wajib dikarenakan di lab tidak harus ada barang tertentu. Dan yang ketiga adalah menentukan cardinality. Seperti pada tabel berikut ini, contohnya kepala lab dengan lab termasuk one-to-one, karena kepala lab one dan lab one. Kenapa kok termasuk one-to-one? Karena saling berkaitan dan jika menambahkan sebuah atribut pada entity, lab maupun kepala lab harus saling ditambahkan primary UID-nya. Dan contoh dari one-to-many seperti kepala lab dan asisten. Karena ketika menambahkan atribut pada asisten, kita harus menambah primary UID pada kepala lab tersebut. Dan contoh dari many to many yaitu jenis barang dengan barang. Jenis barang termasuk many dan barang juga termasuk many. Kenapa kok termasuk many to many? Karena pada database setiap pencatatan barang baru harus menyertakan primary UID dan harus membuat entity baru. Dan yang keempat yaitu membuat IRD. Ini termasuk IRD yang logikal. Jika entity-nya termasuk wajib, maka garisnya tidak putus-putus. Dan jika entity-nya tidak wajib, maka garisnya putus-putus. Jika entity-nya termasuk many, maka berkaki 3, sedangkan jika entity-nya termasuk one, maka kakinya cuma 1. Dan jika atributnya termasuk secondary, berarti atribut masuk ke unique. Dan yang selanjutnya adalah IRD fiskal. Yang membedakan antara IRD fiskal dan IRD logikal adalah jika fiskal itu ada tulisan varchar-nya. Dan ini jika IRD logikal ini termasuk many to many, maka harus membuat entity baru. Seperti contohnya asisten dengan peminjaman, maka membuat entity baru yaitu detail, peminjaman, dan asisten, seperti pada gambar berikut ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang studi kasus 2, yaitu tentang bengkel. Yang pertama yaitu memberi nama relation. Contohnya seperti pada tabel berikut ini, kendaraan dengan transaksi, kendaraan terdapat pada transaksi, transaksi dengan kendaraan, transaksi memuat kendaraan. Dan yang kedua, menentukan optionality. Contohnya seperti pada tabel berikut ini.
Kendaraan dengan transaksi. Kendaraan wajib, sedangkan transaksi tidak wajib. Kendaraan wajib karena pada saat pencatatan transaksi harus ada kendaraan. Sedangkan transaksi tidak wajib karena pada saat mencatat transaksi tidak harus ada kendaraan. Kendaraan dengan jenis kendaraan. Kendaraan wajib, sedangkan jenis kendaraan tidak wajib. Karena kendaraan wajib karena setiap kendaraan harus mengetahui jenis-jenisnya. Sedangkan jenis kendaraan tidak wajib karena jenis kendaraan tidak harus ada kendaraannya. Yang ketiga yaitu menentukan cardinality entity. Contohnya seperti pada tabel berikut ini, kendaraan, transaksi termasuk many to many, kendaraan, jenis kendaraan termasuk one to many, transaksi dengan produk termasuk many to many, transaksi dengan perusahaan termasuk many to one, transaksi dengan tukang termasuk many to many, produk dengan perusahaan termasuk many to one. Kendaraan dengan transaksi termasuk many to many karena pada database tiap pencatatan transaksi harus menyertakan primary UID dan harus memuat entity baru. Sedangkan kendaraan dan jenis kendaraan termasuk one to many karena pada jenis kendaraan kita harus menambahkan primary UID pada kendaraan. Selanjutnya membuat ERD. Ini termasuk ERD yang logikal. Yang logikal ini seperti ini. Jika garisnya putus-putus, maka termasuk tidak wajib, termasuk entity yang tidak wajib. Jika garisnya terhubung dan tidak putus-putus, maka termasuk entity wajib. Dan jika kakinya terdapat 3, maka termasuk entity many, dan jika kakinya terdapat 1, maka termasuk yang entity one. Jika entity-nya many to many, maka harus membuat entity baru, seperti contohnya kendaraan dengan transaksi, maka dibuatlah entity baru, yaitu detail transaksi dan kendaraan seperti pada gambar berikut ini. Dan jika atributnya termasuk secondary, berarti atributnya masuk unique. Dan selanjutnya ini adalah contoh ERD dari kasus bengkel. Ini yang fisikal. Perbedaan antara ERD logical dan fisikal adalah kalau ERD fisikal itu ada varchar-nya, ada tulisan varchar-nya, sedangkan jika ERD logical tidak ada tulisan varchar-nya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.